Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal bahas yang codingan bubble chart yang ascending. Nah, di sini kita masukkan dulu integer datanya itu ada 6, kita masukin yaitu 13, 5, terus 4 sampai akhirnya 92. Lalu di bawahnya kita masukkan integer temp n sama dengan 6. Lalu di bawahnya enter kita masukkan rumusnya yaitu for integer 1i sama dengan 0, lalu i kurang dari n-1, lalu i plus plus. Lalu di bawahnya lagi kita jangan lupa pakai buka kurung kurawak. Di sini kita masukkan lagi for integer c sama dengan i plus 1, lalu selanjutnya kita masukkan j kurang dari n dan j plus plus. Lalu enter lagi, jangan lupa pakai buka kurung kurawak. Kita masukkan rumus if data i lebih dari data c. Oh ya, kita di sini pakai lebih dari data c. Pakai lebih dari maksudnya karena kita menggunakan menggunakan cara ascending. Maksudnya mencari ascending itu. Lalu enter lagi, kita tulis time sama dengan data i titik koma, lalu enter data i sama dengan data j, lalu enter lagi di sini data j sama dengan enter data j sama dengan temp. Lalu kita ke bawah, di sini kita tulis printf data yang telah diurutkan. Data yang telah diurutkan. Lalu kita enter. Sini kita tulis for integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari n, jangan lupa pakai titik koma, dan i plus plus titik kurung, lalu enter lagi, kita buka kurung kurawak. Di sini kita tulis printf. Untuk menulis datanya kita menggunakan persen 5D, lalu data i. Jangan lupa pakai titik koma, lalu return 0 dan selesai. Dan di sini kita bakal coba running dan kurang lebih kayak gini hasilnya. Hasil runningnya itu diurutkan dari urutan terkecil yang lalu ke terbesar gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubble chart. Nah, sebelumnya itu kan udah ada for gitu. Nah, syaratnya itu i-nya itu harus sama dengan 0. Untuk syarat pertama itu. Lalu saya menuliskan syarat yang lain itu. Syaratnya itu i harus lebih kecil dalam kurung n kurangi 1. Nah, lalu i-nya itu kan 0 tadi kan sudah disebutkan gitu. 0 lebih kecil, nah n dikurangi 1 gitu. Kan n kurangi 1 kan 5. Nah, apakah pernyataan benar? Nah, jawabannya itu iya. Lalu syarat kedua tuh
J-nya tuh harus sama dengan I ditambah 1. Nah, J-nya tuh kan I tambah 1, jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, lalu J lebih kecil dari N. Dari N tuh kan tadi sebelumnya N-nya itu kan 6. Nah, J-nya tuh kan tadi 1 lebih kurang dari 6. Apakah ini benar? Ini benar? Nah, iya jawabannya. Lalu setelah itu kan ada if gitu. Jika data I lebih besar daripada data J. Nah, data I-nya itu kan pertama itu kan tadi 0. Itu 0. Lalu lebih besar. Nah, lebih besar daripada data J. Nah, data J itu kan 1 pertama tuh. Jadi ketahui kan. Udah gitu. Data 0 itu kan kalau di atas tuh di arraynya tuh 13. Nah, kan 13 lebih besar dengan data 1 kan 5. Nah, apakah ini benar? Nah, itu benar. Nah, gitu. Tinggal kita ubah gitu. Sesuai dengan keterangan dalam codingannya gitu. Temp itu kan kayak penyimpanan sementara gitu buat array-nya tuh. Nah, itu data-datanya kan dipindahkan gitu kalau ada perubahan data. Nah, ini temp data 0 sama dengan data 1. Karena tadi kan buat dipindahkan gitu. Caranya dengan cara begini gitu. Terus data J atau data 1 itu sama dengan temp. Nah, tadi kelupaan harusnya ditulis sama dengan 5 setelah data 1. Lalu kita tulis index array ini dengan di copy paste saja dari atas. Lalu integer datanya gitu. Array datanya tuh tadi sebelumnya kan ada 13, 5, 4, 12, 11 sampai 92. Nah, itu diganti 13 sama 5-nya. Jadi 5-nya di awal jadi 0, data ke 0. Dan 13-nya jadi data ke 1. Nah, udah ada pas 1. Nah, itu teh berarti menandakan ada perubahan pertama. Lalu kita lanjut ke J sama dengan 2 gitu. Nah, apakah 2 itu lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Lalu kita berarti tinggal masukkan data 1 lebih besar daripada data 2. Sesuai tadi dalam if-nya itu.
Lalu 5 lebih besar daripada 4. Nah, apakah pernyataan ini benar? Dan jawabannya adalah iya. Nah, kalau gitu kan kita rubah lagi gitu dengan template yang sudah ada gitu, yaitu temp sama dengan data 1 data 0 gitu, sama dengan 5. Kan tadi data 0 udah diganti gitu sama dengan 5 gitu, sudah ditukar sama 13. Lalu data 0 sama dengan data 2. Harus 2 dah. Nah, sama dengan jadi itu yang mau ditukar itu kan angka 4. Nah, lalu data kedua itu sama dengan temp salah. Sama dengan 5. Lalu tinggal copy aja tadi indeks arraynya seperti biasa biar mempercepat juga. Lalu integer datanya. Nah, tinggal kita ubah tadi angka 5 sama angka 4 gitu, di switch atau dipindahkan gitu, ditukar. Nah, ini menandakan pas 2, perubahan kedua. Lalu selanjutnya kan tadi J sama dengan 2 gitu. Sekarang bagian J sama dengan 3. Nah, 3 kan apakah 3 itu lebih kecil dari 6? Nah, jawabannya iya. Ini tipe. Nah, terus begitu data 0. Jadi kan dari data 0 tuh syaratnya tuh harus lebih besar daripada data ketiga. Nah, yang kita tahu tuh kan data 0 yang baru tuh adalah 4. Nah, aku masukin 4. Terus 4 tuh harus lebih besar daripada 3 itu berapa? 12. Nah, apakah ini pernyataan ini benar? Nah, jawabannya tidak. Karena kan 4 emang harusnya lebih kecil gitu daripada 12. Nah, sudah itu lanjut aja. Soalnya tidak ada perubahan gitu. Langsung J sama dengan 4. 4 itu harus lebih kecil pada 6. Nah, apakah pernyataan ini benar? Nah, jawabannya iya. Lalu kita masukkan berarti data 0, tinggal ubah 4. Data 4. Lalu data 0 itu kan tadi 4. Harus lebih besar daripada 11. Nah, apakah ini benar? Jawabannya tidak. Lalu selanjutnya adalah J yang kelima dari I 0. Nah, kan jadi 5 harus lebih kecil pada 6. Apakah ini benar? Gitu, pernyataan benar. Nah, jawabannya iya. Lalu kita masukkan juga nih, tinggal copy dulu aja data 0 kan udah tadi.
terus data 4 tinggal ubah aja. Udah gitu si data 0-nya tuh kan udah diketahui 4. Nah kan harus lebih besar. Kalau di sini kan if-nya tuh harus lebih besar kan, sebesar sama dengan 92. Nah apakah pernyataan ini benar? Dan jawabannya tidak. Lalu J, sekarang tuh J sama dengan 6. Nah, terus ini kan 6. Apakah 6 itu lebih kecil pada 6? Dan jawabannya tidak. Nah, dengan ini berakhirlah syarat I sama dengan 0. Nah, dilanjut ke syarat selanjutnya gitu. Yaitu syarat I sama dengan 1. Nah, terus apakah 1 itu lebih kecil daripada 5 kali 5? Jawabannya iya. Lalu J sama dengan tadi kan I ditambah 1 berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, terus 2 lebih kecil pada 6. Nah, apakah ini benar? Dan jawabannya iya. Lalu tinggal masukkan data, tadi kan tinggal ubah nih data 1 dan lebih besar daripada data 2. Nah, data 1 tuh tadi angka 13 kan. Nah, angka 13 lebih besar daripada angka 5. Nah, apakah ini pernyataan benar? Dan jawabannya benar. Maka kita harus mengubah gitu, harus mengubah susunannya lagi. Nah, data 0 jadi 1. Nah, tadi kan data 1 tuh berarti 13. Nah, data 1 dalam kurung data 2. Terus sama dengan tadi data 2-nya berapa? 5. Nah, terus data 2 itu sama dengan tem sama dengan 13. Nah, ini berarti udah diubah gitu. Penempatan dari data yang satu sama data yang kedua. Nah, tinggal kita ubah aja. Tadi data ke 1 yang awalnya 13 menjadi angka 5 dan data yang kedua tuh 13. Nah, berarti ini fase ketiga. Nah, lanjut ke J sama dengan 3. Nah, apakah 3 itu lebih kecil daripada 6? Ini salah. Sama dengan, nah, lebih kecil pada 6. Jawabannya iya. Lalu kita masukkan seperti biasa lah rumusnya. Data 1 salah, udah benar tadi. Data 1 terus data 3. Nah, itu kan tadi udah diubah gitu. Data 1 tuh 5. Nah, data kedua tuh data ketiga itu ada 12. Dan pernyataan ini apa benar? Jawabannya tidak. Karena emang kan harusnya 5 itu lebih kecil daripada 12. Nah, lanjut ke J sama dengan 4. Nah,
4 itu lebih kecil daripada 6, apakah itu benar? Pernyataan ini benar? Jawabannya iya. Lalu masukkan data ke 1 dibandingin sama data yang ketiga gitu. Apakah lebih kecil, apakah lebih besar? Dan tadi kan 5. Apakah 5 lebih besar daripada 11? Dan jawabannya tidak. Terus J yang kelima. Nah, lalu 5 lebih kecil sama dengan 6. Nah, apakah pernyataan ini benar? Dan jawabannya adalah iya. Lalu kita masukkan data 1 dan data ke 5. Nah, data satunya itu kan tadi angka 5. Kita masukkan. Nah, 5 itu harus lebih besar. Harusnya nih harus lebih besar sama dengan 92. Apakah pernyataan ini benar? Dan pernyataan ini adalah tidak memenuhi maksudnya. Nah, sekarang J sama dengan 6. Seperti sebelumnya 6 itu 6 lebih kecil pada 6 itu pernyataan yang tidak gitu. Nah, berarti codingan yang ke syarat ke I1 gitu. Sekarang I sama dengan 2. Nah, 2 lebih kecil daripada 5. Apakah ini benar? Nah, jawabannya adalah iya. Lalu J sama dengan 1. J sama dengan 3. 3 lebih kecil daripada 6. Apakah pernyataan ini benar? Dan jawabannya adalah iya. Nah, maka dilanjut gitu ke if yang tadi gitu. Jika data 2 itu lebih besar daripada data 3. Nah, data 2 itu kan tadi angkanya adalah angka 13. Nah, harus lebih besar daripada angka 12. Apakah ini benar? Jawabannya adalah iya. Nah, maka ada perubahan di sini, perubahan lagi. Nah, data kedua gitu sama dengan 13. Terus data kedua sama dengan data ketiga. Nah, tadi kan data ketiga tuh 12. Lanjut data ketiga sama dengan tem sama dengan 13. Nah, ini udah ada perubahan ya. Udah dirubah. Lalu jadi kan yang dirubah tuh indeks array ke 2 sama yang ketiga. Nah, jadi 12 sama 13 itu ditukar. Nah, ini pas keempat udah terjadi gitu. Nah, gitu J sama dengan 4. Nah, 4 lebih kecil daripada 6. Nah, apakah pernyataan ini benar? Dan jawabannya adalah iya.
Lalu kita masukkan data ke 2 harus lebih besar daripada data ke 4. Nah, jadi kan data ke 2 tuh yang baru tuh adalah 12. Terus lebih besar daripada yang keempat tuh 11. Nah, apakah pernyataan ini benar? Dan jawabannya adalah iya. Nah, maka ada perubahan lagi nih. Nah, datem data udah data berapa ya? Oh, data 2 kan itu 12. Langsung data 2 sama dengan data 4. Lalu ubah sama dengan 11. Nah, gitu tadi kan data 2 sama data 4 itu ditukar gitu. Jadi 11 data 2 11, data keempat 12. Nah, ini J sama dengan 5. 5 apakah lebih kecil daripada 6? Nah, jawabannya adalah iya. Lalu masukkan data 2 kita ubah jadi data ini yang data 4 jadi data 5. Nah, 2 itu kan tadi udah diubah jadi 11. Apakah 11 itu lebih besar daripada berapa tadi? 5 tuh 92. Jawabannya adalah tidak. Lalu kita itu kembali lagi ke J sama dengan 6. Nah, apakah 6 lebih kecil daripada 6? Jawabannya adalah tidak. Lalu kita lanjut ke I sama dengan 3. 3, apakah 3 itu lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah iya. Maka kita bisa lanjut gitu. J sama dengan tadi kan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, apakah 4 ini lebih kecil daripada 6? Nah, jawabannya adalah iya. Maka kita bisa lanjutkan ke if gitu. Kita ambil data ketiga dan data ke berapa? Keempat. Nah, data ketiga tuh kan tadi yang sebelumnya adalah 13. Apa 13 lebih besar daripada data 4? Data 4 tuh 12. Nah, apakah pernyataan ini benar? Dan jawabannya adalah iya. Maka akan ada perubahan dalam penyusunan arraynya. Nah, data 2 itu kan 3. Tem data 3 sama dengan 13. Lalu 3 sama dengan 4. Nah, tadi itu data keempatnya tuh 12. Lalu data 4 sama dengan tem. Nah, tadi kan 13, udah benar 13.
Terus kita copy aja biar mempercepat. Nah, indeks arraynya itu kan berarti berubah gitu datanya. Tadi kan switching atau ganti 12 sama 13. Nah, ini udah pas ke 6 atau perubahan ke 6. Terus setelah itu ada J sama dengan 5. Nah, apakah 5 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah ya. Nah, kita masukkan tadi yang baru tuh data ketiga ya ke 5. Nah, kan data 3 tuh yang baru tuh adalah angka 12. 12 lebih besar daripada 92. Apakah pernyataan ini benar? Dan jawabannya adalah tidak. Maka kita lanjut ke Y sama dengan 6. Nah, 6 lebih kecil daripada 6. Apakah pernyataan ini benar? Jawabannya adalah tidak. Nah, dan itu habis gitu. J-nya itu udah habis. Nah, buat dibandingin itu udah habis. Nah, kita lanjut ke I sama dengan 4. Nah, apakah 4 ini memenuhi syarat? Nah, apakah 4 ini lebih kecil daripada 5? Dan jawabannya adalah iya. Nah, berarti J-nya itu kan berarti J-nya itu sama dengan 5. Nah, apakah 5 lebih kecil daripada 6? Dan jawabannya adalah iya. Nah, lalu kita masukkan data I atau data keempat. Itu harus lebih besar dari data ke-5. Nah, data keempat itu kan tadi udah diubah 13. Apakah 13 ini lebih besar daripada 92? Dan jawabannya adalah tidak. Lalu kita masukkan J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil daripada 6? Dan jawabannya adalah tidak. Lalu udah gitu kan ubah lagi gitu. I sama dengan 5 gitu. Sekarang I sama dengan 5. Nah, apakah 5 lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah tidak. Maka di sini sudah tidak ada lagi I yang tersisa gitu untuk dibandingkan. Maka tadi data yang terakhir itu adalah pas I sama dengan 3 dan J sama dengan 4 itu adalah akhir dari perubahan gitu atau pas ke-6. Nah, sekian dari saya pemaparan dari bubble short ascending. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai selection sorting descending, yang mana selection sorting descending itu bagian dari sorting yang mengurutkan data dari data terbesar ke data terkecil.
Oke, jadi di selection sorting ini kita akan membutuhkan sebuah integer data, dan di sini kita pakai value datanya 6 dengan angka yang acak. Kemudian kita akan membutuhkan integer tipe n sama dengan 6. Kemudian term dan integer min. Kemudian kita menggunakan bentuk proses menggunakan for, yang mana kita for x jadi sama dengan 0, kemudian i kurang dari n plus 1 min 1 dan i plus plus, dan kemudian ini sama dengan i. Kemudian jadi ada for lagi untuk j sama dengan i plus 1 dan j kurang dari 6. Ini kita menggunakan if jika data dari j lebih besar dari data i-min. Maka i-min sama dengan j. Dan setelah kondisi pertama selesai, kita akan menggunakan if lagi jika i-min tidak sama dengan i, maka n sama dengan data i-min. Data i-min sama dengan data j. Kemudian data j data i sama dengan term. Nah, di situ prosesnya. Kemudian kita akan memberikan output berupa hasil yang telah dibutuhkan dengan caranya, yaitu pertama kita pakai keterangan dulu printf data yang telah diurutkan menggunakan selection sort descending. Kemudian untuk outputnya menggunakan for integer i
sama dengan 0. Jadi kurang dari N I plus 0. Untuk printf ini untuk outputnya menggunakan %d karena data integer, dan data yang akan kita keluarkan menggunakan data i. Oke, selesai. Kita coba dahulu. Coba sudah keluar. Kita coba urutkan apakah benar urut dari terbesar ke terkecil. Di sini ada datanya. Kemudian di sini yang terbesar 92, 13, 12, 11, 5. Oke, jadi di sini kita akan mencoba tracing program yang telah ditulis tadi. Yang pertama kita akan menulis syarat dari codingnya, yaitu ini I sama dengan 0 dan I kurang dari N min 1. Jadi di sini N-nya sama dengan 6, maka N min 1 jadinya 5. Hapus saja. Kemudian I min sama dengan I. Kemudian syarat selanjutnya yaitu J sama dengan I plus 1. Karena kita di sini kemudian J-nya sama dengan J kurang dari N atau kurang 6. I kurang dari 5, 0 kurang dari 5, apakah benar? Ya. Kemudian I min sama dengan I, jadi I min sama dengan 0. Kemudian J sama dengan I plus 1, jadinya karena I nya 0 maka J nya sama dengan 1. Kemudian 1 kurang dari 6, apakah benar? Ya. Jadi kita akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu ke if data J lebih dari data I min. Di sini data J-nya berarti 1. Data ke 1. Lebih dari data ke I min berarti data 0. Kemudian data ke 1 yaitu angka 5.
lebih besar dari data 0 yaitu 13. Apakah benar? 5 lebih dari 13? Tidak. Jadi lanjut lagi ke C sama dengan 2. Kemudian apakah 2 kurang dari 6? Apakah itu benar? Ya. Maka data kedua lebih dari data ke 0. Kemudian data kedua di sini itu adalah kedua di sini itu adalah angka 4 dan data 0 13. Apakah 4 lebih dari 13? Jawabannya itu tidak. Kemudian lanjut lagi J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Kemudian data ketiga lebih dari data ke 0. Data ketiga di sini itu 12. Apakah lebih dari 13? Tidak. Lanjut lagi J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Kemudian data keempat lebih dari data ke 0. Data keempat di sini itu 11 lebih dari 13. Apakah benar? Tentu saja tidak. Kemudian masih lanjut J sama dengan 5. Kemudian apakah 5 kurang dari 6? Ya. Kemudian data kelima lebih dari data ke 0. Di sini data kelima yaitu 92, maka 92 lebih dari 13. Apakah benar? Ya, karena benar maka lanjut ke tahap ke selanjutnya yaitu I-min sama dengan I, jadi I-min sama dengan J, maaf. Jadi I-min sama dengan 5. Di sini kemudian kita akan lanjut lagi ke C sama dengan 6. Kemudian apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Karena itu kita lanjut ke selanjutnya. Jika if I-min tidak sama dengan I, terus I-min di sini sama dengan 5.
dan I di sini adalah 0. Apakah 5 tidak sama dengan 0? Jawabannya adalah ya. Jika ya, maka lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu temp sama dengan data imin. Di sini data iminnya yaitu ke 5 dan kemudian data ke imin yaitu 5 sama dengan data I. Dengan data I yaitu ke 0 dan data ke 0 sama dengan temp. Nah, di sini data kelima yaitu 92 dan data kelima sama dengan data 0, berarti data ke 0 itu 13. Kemudian data ke 0 sama dengan temp, balik lagi menjadi 92. Nah, udah gini, gimana? Jadi kita akan menukar data yang ada. Pindah sini. Oke, jadi karena data 5 sama dengan 92, kemudian data kelima sama dengan data 0, maka data kelima kita akan ubah menjadi 13 dan data 0 kan kita ubah menjadi 92. Di sini 13 dan data 0 jadi 92. Nah, di sini disebut dengan pass one. Setelah ini gimana? Jadi setelah ini lanjut lagi balik ke awal, yaitu I. Awalnya karena tadi I sama dengan 0, maka sekarang I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Dan imin sama dengan I, jadi imin sama dengan 1. Oh, maaf. Jadi imin pakai yang tadi, imin sama dengan 5. Dan J, karena I plus 1, maka jadinya 2. Terus, apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Kemudian masuk ke if data I lebih dari data imin, maka data 2 lebih dari data ke-5. Jadi data kedua kita pakainya yang tadi, ada angka 4 lebih dari 13. Apakah benar? Tidak. Jadi kita lanjut lagi. J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Kemudian data ke-3 lebih dari data ke-5.
Jadi data ketiga di sini yaitu 12 lebih dari 13. Apakah benar? Tidak. Jadi masih kita lanjut lagi. Jadi J sama dengan 4. Kemudian apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Dan data keempat lebih dari data kelima. Ini data keempat yaitu 11 lebih dari 13. Apakah benar? Jawabannya adalah tidak. Kemudian kita masih lanjut lagi. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Kemudian data kelima. Lebih dari data kelima. Jadi apakah data kelima ini lebih dari 5 yaitu 13. Lebih dari 13. Tentu saja jawabannya adalah tidak. Jadi kita lanjut ke J sama dengan 6. Kemudian apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Jadi kita akan mulai fase if lagi. Maka if Imin tidak sama dengan I, yang mana Imin di sini angkanya 5. Tidak sama dengan I di sini yaitu 1. Apakah 5 tidak sama dengan 1? Jawabannya adalah ya. Jadi kita akan ke proses yang temp sama dengan
data imin, copy, apakah data kelima. Sekarang data kelimanya berubah jadi 13 dan data data kelima sama dengan data ke 1, yaitu angkanya 5. Kemudian data ke 1 sama dengan temp, yaitu 13. Kita tukar lagi integer datanya. Jadi yang ditukar di sini itu data kelima dan data pertama. Data kelima jadi 5 dan data ke 1 jadi 13. Nah, ini disebut pastu. Kemudian kita lanjut lagi ke I sama dengan 2. Di sini apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Kita lanjut, imin sama dengan 5 dan J sama dengan 3 karena N plus 1. Kemudian apakah 3 kurang dari 6? Ya. Oke, jadi ke data ke 3 lebih besar dari data ke 5. Data ketiga pakai indeks data yang baru, jadi 12 lebih besar dari 5. Apakah benar? Ya, maka imin sama dengan J. Jadi J-nya di sini sama dengan 3. Begini, lanjut lagi ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Jadi data ke-4 lebih dari data ke-5. Maaf, ke-3. Karena iminnya tadi sudah ganti jadi 3. Jadi data ke-4 yaitu 11. Data ketiganya 12. Apakah benar? Tidak. Kita lanjut lagi ke
KJ sama dengan 5. Kalau 5 kurang dari 6, jawabannya adalah ya. Kemudian data ke-5 lebih dari data ke-3. Sini data ke-5 yaitu 5 lebih dari data ketiga yaitu 12. Apakah benar? Jawabannya adalah tidak. Apakah kita lanjut lagi? KJ sama dengan 6. Maka 6 kurang dari 6. Jawabannya tidak. Kemudian kita ikut lagi yang tahap if I-min tidak sama dengan I. Jadi di sini I-minnya sudah ganti jadi 3 dan I-nya jadi angka 2. Apakah 3 tidak sama dengan 2? Jawabannya benar ya. Kemudian pakai temp stem sama dengan data I-min 3. Di sini data I-min sama dengan data I. Di data 3 sama dengan data ke-2. Dan data 2 sama dengan temp. Nah, di sini data ketiganya sekarang adalah 12 dan data ke-3 sama dengan data 2, jadi data kedua yaitu 4 dan data kedua sama dengan temp sama dengan 12. Jadi yang kita tukar di sini yaitu data kedua dan data ketiga. Jadi indeks data keduanya kita rubah jadi 12 dan indeks data ketiganya kita rubah jadi 4. Nah, ini disebut pas 3 or pas 3. Kita lanjut lagi ke I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Iya. Terus I-minnya di sini kita 3 dan Y sama dengan 4 karena I plus 1. Dan apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Kemudian data ke-4 lebih dari data ke-3. Jadi apakah benar data ke-4 yaitu 11 lebih dari data ke-3 yaitu 4? Jawabannya yaitu ya. Maka I-min sama dengan Y yaitu 4.
Dan kita lanjut lagi, J sama dengan 5. Maka 5 kurang dari 6 jawabannya ya. Kemudian data ke 5 lebih dari emailnya sekarang 4, jadi data ke 4. Sini data kelima yaitu 5. Data keempatnya di sini 11. Apakah benar? Tidak. Kita lanjut lagi ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu saja tidak. Maka kita ke if lagi. If kita copy biar gampang. Di sini iminnya udah ganti jadi 4 dan i-nya sama dengan 3. Apakah 4 tidak sama dengan 3? Jawabannya ya. Jadi temp sama dengan data ke imin yaitu data ke 4. Dan sini data ke 4 sama dengan data ke i yaitu 3. Benar. Terus di sini data ke 3 sama dengan temp. Sini data keempatnya jadi 11, data ketiganya sama dengan 4, dan data ketiga sama dengan temp, jadinya balik lagi 11. Kita tukar lagi indeks datanya antara indeks data ketiga dan 4. Indeks data ketiganya jadi 11 dan indeks data keempat jadi 3. Ini sama dengan pas 4. Terus ini gimana? Jadi tetap lanjut lagi ke bagian i sama dengan 4. I sama dengan 4, dan apakah 4 kurang dari 5? Ya. Dan di sini imin sama dengan 4 dan C sama dengan I plus 1, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Di sini apakah data ke 5 lebih dari data ke 4? Jawabannya ya. Data ke 5-nya yaitu 5, dan data ke 4-nya yaitu 3. Apakah 5 lebih dari 3?
ya. Jadi Imin di sini ganti jadi 5. Kemudian C sama dengan 6. Maka 6 kurang dari 6 tentu saja tidak. Jadi kita pakai if lagi. If Imin tidak sama dengan I. Jadi di sini Iminnya ada, Iminnya yaitu angka 5 dan I-nya yaitu 4. Apakah 5 tidak sama dengan 4? Jawabannya adalah ya. Jadi pakai tem lagi. Tem sama dengan data Imin yaitu data 5. Kemudian data Imin sama dengan data I, jadi data ke-5 sama dengan data ke-4. Kemudian data ke-4 sama dengan tem. Ini data ke-5 yaitu ke angka 5, kemudian data ke-5 sama dengan data ke-4, data ke-4 yaitu 3, jadi sama dengan 3, dan data ke-4 sama dengan tem, maka balik lagi jadi 5. Kita tukar posisi indeks data ke-4 dan ke-5. Ini pas 5 dan tukar data ke-4-nya. Rapikan dulu. Jadi di sini data ke-4-nya sama dengan 5 dan data ke-5 sama dengan 3. Maka di sini selesai. Belum, kita lanjutin dulu. Data I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Jadi di sini selesai.